Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Bersama kembali dalam renungan kita pagi hari ini, Kamis 29 Agustus 2024 dengan judul renungan pelepas yang diharapkan. Ayatnya di dalam Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ketika Juru Selamat memulai pelayanannya, konsep populer dari Mesias dan pekerjaannya seakan sama sekali tak layak membuat orang menerimanya. Roh kesetiaan telah hilang dalam tradisi dan kegiatan upacara, dan nubuatan-nubuatan ditafsirkan dengan hati yang sombong dan cinta dunia. Orang Yahudi mencari seorang yang datang, bukan sebagai seorang penyelamat dari dosa, tetapi sebagai seorang pangeran besar yang akan membawa segala bangsa di bawah keagungan singa dari suku Yehuda. Dengan sia-sia Yohanes Pembaptis yang memperoleh kuasa menyelidiki hati dari para nabi zaman dulu, memanggil mereka untuk bertobat. Dengan sia-sia, dia di sungai Yordan menunjuk Yesus sebagai anak domba Allah yang mengangkat dosa dunia ini. Allah berupaya mengarahkan pikiran mereka kepada nubuatan Yesaya tentang penderitaan Juru Selamat itu, tetapi mereka tidak mau mendengar. Sekiranya para guru dan pemimpin di Israel menyerah kepada kasih karunia-Nya yang mengubah, Yesus telah membuat mereka para dutanya di antara manusia. Di Yudea pertama kali kedatangan kerajaan itu telah diumumkan dan panggilan supaya bertobat telah diberikan. Dengan tindakan mengusir orang-orang yang menajiskan bait suci di Yerusalem, Yesus telah mengumumkan dirinya sebagai Mesias, orang yang akan membersihkan jiwa dari kecemaran dosa dan membuat umatnya sebuah bait suci kepada Tuhan. Tetapi para pemimpin Yahudi tidak mau merendahkan diri mereka untuk menerima guru yang sederhana dari Nazaret itu. Pada kunjungannya yang kedua ke Yerusalem, dia didakwa di hadapan Sanhedrin, dan karena takut terhadap orang-orang sajalah yang mencegah orang-orang terkemuka ini mengambil nyawanya. Kemudian setelah meninggalkan Yudea, ia memulai pelayanannya di Galilea. Pekerjaannya di sana telah dilanjutkan beberapa bulan sebelum khotbah di atas bukit diberikan. Pekabaran yang dia sampaikan di seluruh negeri itu, kerajaan surga sudah dekat, di dalam Matius 4 ayat 17, telah menawan perhatian segala golongan dan masih terus membesarkan nyala pengharapan ambisi mereka. Popularitas guru baru itu telah meluas bahkan melampaui Palestina, dan tanpa mempedulikan perasaan para pejabat tinggi, sudah tersebar luas perasaan akan adanya kemungkinan bahwa inilah pelepas yang diharapkan itu. Renungkan lebih dalam. Apakah saya merindukan hari itu ketika Yesus akan membebaskan saya dari keberadaan dosa? Umat Tuhan yang terkasih dimanapun kita berada, poin-poin yang penting untuk kita dapatkan dalam renungan kita hari ini, bahwa sesungguhnya pelepas yang kita harapkan itu yang sudah hadir, sudah datang menjadi korban tebusan di atas kayu salib. Dia adalah Yesus Kristus. Kita berbangga, kita bersuka cita oleh karena kita sekarang dilayakkan untuk menjadi anak-anaknya. Kita beroleh jaminan untuk dapat diselamatkan dengan menerima kematiannya, mengikuti akan segenap perintah-perintahnya. Saudaraku, jangan sampai kita seperti umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, bangsanya yang mana di dalam penantian mereka mulai dari zaman perjanjian lama, mereka selalu membacakan akan Taurat Tuhan, membacakan nubuatan-nubuatan yang sudah dinyatakan, tetapi hati mereka dibutakan. Mereka merindukan dan mengharapkan kedatangan bukanlah seorang Mesias yang membebaskan dari dosa dengan kesederhanaan di dalam dunia ini, tetapi justru yang diharapkan adalah sosok pangeran yang akan membangkitkan kerajaan, dan mereka langsung melihat, dan atas kelepasan itu maka segala sesuatu akan diubahkan. Tapi justru kita berbangga oleh karena kita terpanggil dalam karunia ini, di mana keselamatan yang Tuhan berikan memanggil kita, menguatkan kita untuk dapat menjadi saksi untuk menyampaikan akan kabar keselamatan ini. Dan kita harus pastikan bahwa kita sudah menerima kebebasan itu, dan dosa kita akan dihapuskan dengan kita mengikuti akan kehendak dan perintah Tuhan dan menerima kematiannya. Semoga berkat ini meneguhkan iman kita sampai Yesus datang. Mari kita berdoa.
Segala puji dan hormat ya Bapa kami sembahkan kepadamu oleh karena berkat Tuhan yang selalu menjadi bagian kami. Hari yang baru Tuhan berikan menjadi satu kesempatan yang baru untuk kami lebih dapat mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Oh Bapa yang baik, kami tahu saatnya segera akan tiba. Yesus akan datang dan biarlah kiranya Bapa penantian kami akan menghasilkan akan pengharapan yang membahagiakan bila mana kami akan berada di dalam kehidupan yang kekal. Kami akan diubahkan dalam bentuk sempurna. Inilah harapan kami ya Bapa. Tetapi kami tahu bahwa kami harus berjuang sekarang ini di dalam pertolongan dan kekuatan kuasa yang Tuhan akan berikan. Kami sudah memiliki pelepas dan kami memiliki pengharapan di dalamnya. Biarlah kami tetap teguh berpegang kepada kebenaran itu ya Bapa. Gunakan kami untuk dapat menyaksikan kemuliaan Kristus dalam hidup kami, sehingga orang akan melihat Yesus dan banyak jiwa yang akan dipersiapkan juga untuk menyambut kedatangan Tuhan. Begitu banyak umat-umat-Mu, anak-anak Tuhan yang masih hidup dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini ya Bapa, yang belum memahami sesungguhnya bagaimana kami harus menantikan dan menerima Engkau. Tuhan, biarlah kiranya Engkau akan gunakan gerejamu supaya dapat menjadi saluran untuk memancarkan terang kemuliaan Kristus dimanapun kami berada. Berdoa juga bagi bangsa dan negara kami ya Bapa. Tuhan berkati para pimpinan mulai dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah supaya dapat mengarahkan, mensejahterakan masyarakat. Lebih lagi harapan kami selalu Tuhan, dalam waktu yang ada kami tetap diberikan kebebasan memuji memuliakan Tuhan. Oh Bapa yang baik, terima kasih untuk segala berkat Tuhan. Bagi umat-umat-Mu yang sakit Tuhan pulihkan ya Bapa. Begitu banyak kesusahan, kesulitan yang dihadapi sekarang ini. Tuhan yang akan turut campur sehingga ada sukacita, ada kedamaian di saat kami menantikan kedatangan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa untuk segala berkat-Mu menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Mohon ampun dosa kami karena doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.